Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran fikih ini kita akan mulai belajar fikih untuk Madrasah Sanawiyah kelas 7. Kali ini akan saya sampaikan bab 1 saja supaya nanti kita bisa sedikit demi sedikit ya. Baik, kita bisa mulai. Kali ini saya akan membawakan narasi dari untuk MTS NU 04 Mu'allimin Walari. Bab 1 yaitu alat-alat bersuci. Kita bisa dilihat situ ada tisu, batu, alat-alat istinja ini ya, daun kering, air mutlak, kayu. Nah, setelah kita mempelajari ini nanti ada yang harus kita capai. Di antaranya adalah kompetensi intinya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut atau teori. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 1 menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Kompetensi dasar 2 menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Kompetensi dasar 3 memahami alat bersuci dari najis dan hadas. Yang keempat, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Tujuan pembelajaran: setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran melalui peserta didik, dapat diharapkan kalian bisa 1 menunjukkan keimanan dengan terhadap sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Rahim, Zat yang Maha Penyayang bagi manusia dan ekosistem lainnya. Jadi ekosistem itu ya, lingkungan ekosistem itu. Yang kedua, membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Yang ketiga, meyakini prinsip tawazun. Tawazun itu ya menimbang-nimbang, ya mempertimbangkan gitu kan. Dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Jadi nanti kita akan belajar mempelajari dasar hukum di Al-Quran dan ada hadisnya juga ya. Membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, ditinjau dari pembagiannya. Yang ketujuh, menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari kedudukan hukumnya. Kedelapan, mendemonstrasikan berpikir analogis. Jadi kamu bisa mengkiaskan, mendemonstrasikan sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci. Yang kesembilan, membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan bersuci. Ini mukadimah ya. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Bersuci juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya.
baik yang fardu seperti sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam maupun sunnah sebagai sholat 2 hari raya seperti sholat 2 hari raya. Tahukah kamu kepatuhan kita untuk selalu bersuci sangat besar sekali manfaatnya. Seperti ini ya, corona ini kan akibat ketidakdisiplin dalam bersuci ya. Sehingga sekarang muncul ada 3M, mencuci, pakai masker ya, mencuci tangan dan seterusnya. Ini kan kita sudah, Islam itu sudah mengajarkan untuk bersuci ya ini. Nah, bersuci dapat mencegah terjangkitnya dari berbagai penyakit akut seperti demam, tipus, kolera, hepatitis, dan polio. Jadi lebih-lebih corona ini ya. Jika mengikuti ketentuan hukum Islam, bersuci dengan menggunakan air secara tepat termasuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Jadi kalau kita tidak disiplin kebersihan seperti ini, ya corona itu kan sekarang banyak korbannya, bahkan ribuan tuh yang mati gara-gara tidak disiplin dalam bersuci. Yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lingkungan hidup. Kata-kata bijak ini, air adalah sumber segala kehidupan. Selalu kita ingat sepanjang masa, penggunaan air secara tepat berarti menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih. Berlebih-lebihan dalam bersuci berdampak pada kritis air bersih. Jadi jangan boros kita ya, secukupnya. Kita lagi ini kerannya buka lebar-lebar sore itu kan, nah, kita kumur-kumurnya sampai beberapa gitu beberapa menit itu, sehingga air yang terbuang banyak. Mari kita ingat, 3.800 anak sebangsa dan setanah air meninggal sia-sia karena terjangkit berbagai penyakit akut yang disebabkan kekurangan air bersih. Makanya jangan boros. Oke. Mari kita amati ya. Kita amati di sini ada gambar ini ya, sedang menungguin pam air bersih ini, kekeringan. Ini juga air sedang kering dari sumberan mata air. Ini juga sampai kekeringan, ini sampai bahasanya ngangsu ya, ngangsu. Terus ini lagi di pam itu kekeringan juga. Nah, sampai ada beristinja ini pakai batu sehingga untuk bersucinya susah ya. Ya, ini pakai batu. Oke. Ya. Ini ada air, batu, debu, tanah ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu. Oke ya. Nah, sekarang bersuci. Apakah bersuci itu? Pengertian bersuci, tahukah kamu? Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Ya. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri. Pakaian, tempat, itu tempatnya, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali itu ya, bagi orang yang umroh dan haji itu ya. Nah, itu pengertian bersuci. Nah, sekarang perbedaan bersuci dan membersihkan. Bisakah kita membedakan dua istilah tersebut? Istilah yang pertama adalah bersuci dan istilah yang kedua itu membersihkan diri. Ayo kita cermati di sini. Ada unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur bersuci itu ada menyertakan niat. Dia ada niat. Kalau membersihkan diri, pure itu aja, gak usah disertai niat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bersuci harus niat. Contohnya niat suci dari hadas untuk wudu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Jadi niat bersuci, niat wudu untuk mengangkat atau menghilangkan najis yang kecil, itu ada niatnya. Unsur-unsurnya bertujuan untuk membersihkan, itu bersuci dan membersihkan diri, itu sama ya. Tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, itu hanya bersuci. Kalau membersihkan diri orang siapapun bisa aja, orang kafir, Yahudi, Nasrani itu
Seperti bersih kan, tapi kalau bersuci itu diatur bagaimana cara ngebiure, meratakan air ke seluruh tubuh, niatnya, terus cara menggosok-gosoknya itu apakah nanti airnya bagaimana gitu kan. Terus mengikuti pola hidup sehat, ada semuanya, bersuci juga hidup sehat, bahkan lahir batin ya. Kalau membersihkan diri itu luarnya tok itu, jadi ada perbedaan yang signifikan ya bahasanya. Cuman kalau bersuci ini semuanya ada unsur-unsurnya. Kalau membersihkan diri hanya apa namanya itu tidak disertakan niat dan tidak diatur dalam fikih. Nah, tadi bersuci lahiriah ya. Kalau sekarang ini bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Ya, bersuci itu pasti membersihkan diri ya. Tetapi kalau membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Asal biur tanpa niat itu belum suci. Sehingga kalau kamu mandi seroto kabeh dikuramasi semua sabun, tapi kalau tidak ada niatan ya kamu belum bisa untuk sholat ya, untuk membaca Quran. Karena apa? Belum dianggap bersuci walaupun sudah bersih. Gitu ya. Nah ini. Nah selanjutnya dasar hukum bersuci. Yuk kita baca, cermati dengan seksama dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah ayat 108. Ada juga surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaiannya yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan di sekitarnya. Allah juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin. Selanjutnya, kalau tadi itu air ya, toharoh itu. Kedudukan air dalam bersuci. 1. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Karena kita manusia berasal dari air ya, al-ma'u minal ma' itu ya. Namun, tidak semua air dapat digunakan
sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Itu tadi gambaran dia. Yang kedua, air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk toharoh ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air atau benda padat. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk toharoh. 1. Air suci dan mensucikan. Kita bisa melihat tabelnya di sini. Nama air hujan itu kan. Air hujan itu apa ini di sini? Penjelasan dan dasar hukumnya. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Ini surat Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Artinya, Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu. Yang kedua, air dari mata air atau ma'ul ain, tuan. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh air pada mata air Sungai Berantas ya di Solo ini, di Pandangan, Kediri, Nganjuk. Terus yang ketiga, air laut. Air laut adalah air yang berada di samudera. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakan untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah menjawab, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Ya, air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Yang keempat, air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh, air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini ada hadis juga. Saya tak bacakan artinya saja. Bagaimana pendapat kalian? Aro'aitum. Seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 waktu dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Ini gambarannya. Ini tentang kebersihan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang kelima, air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sumur atau bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Yang keenam, air es atau air salju. Air es atau salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Yang nomor 7, air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh, butiran air yang terdapat ada pada dedaunan itu ya. Itu kalau pagi-pagi kita jalan-jalan ke kebun ya, ke sawah, bahkan tuh ada ya padi-padi daun itu ada bintik-bintik air, butiran-butiran kecil tuh. Nah, itu bisa sampai di
di pohon pisang itu kan bisa kumpul ya, syukur itu bisa untuk wudhu itu ya. Maka yang kita temukan dalam tabel di atas nama-nama air di atas yaitu air mutlak ya, di atas itu 7 itu air mutlak ya, yaitu yang suci sucikan. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa maupun warnanya belum berubah. Nah, selanjutnya air suci tetapi tidak mensucikan. Kalau tadi air suci yang mensucikan ya, air mutlak itu. Yang sekarang itu air suci tetapi tidak mensucikan ya. Tohir ghairu tohir. Kalau tadi mau tohir. Kalau tadi apa namanya? Suci mensucikan ya. Tohir mutohir itu kan. Sekarang air suci tidak tetapi tidak mensucikan. Tohir ghairu mutohir. Mari kita cermati air suci yang tidak mensucikan, air tohir ghairu mutohir ya, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan antara lain sebagai berikut. Air buah-buahan, air kelapa ini. Yang kedua, air yang dikeluarkan dari pepohonan, nira. Air suci yang tercampur benda-benda suci lain, air teh, air kopi, itu. Itu tidak boleh. Air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh, air mutanajis ini adalah sebagai berikut. 1. Air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Yang kedua, air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya tetapi jumlah airnya sedikit, kurang dari 2 kolah, atau kurang lebih berapa itu? 216 liter ya. Belum berubah warna tetapi jumlah airnya sedikit. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda, "Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Rawahu Ibnu Majah. Dan dari Abi Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu pun kecuali apa yang mengubah atas baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kolah dan bekas pakai, telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang mengganggu kesehatan. Ini ada konversi volume air 2 kolah dengan menggunakan berbagai satuan ya. Ada kilo, ini ukuran yang digunakan kilo. Kilo bagaimana ini? 2 kolah sama dengan 81 kati syam, dan 1 kati setara dengan 2,5 kilogram. Dengan demikian 2 kolah kurang lebih berisikan 195,112 kg. Ini perbandingan ya, konversi. Kalau liter, 2 kolah sama dengan 10 sampai dengan 15 tin, yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Hasta, kolam penampungan yang berbentuk persegi 4, maka 2 kolah air diukur dari debit kolam yang ukuran padat, panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,5 hasta. Yang sedang 1 hasta kurang lebih setara dengan 45 cm. Sehingga panjang lebar
dan kedalaman masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Bahkan ada yang ini digenapkan menjadi 60 ya. Kolam penampungan yang melingkar, maka dua kolam sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta atau 90 cm. Diameter lebarnya 1 hasta 45 cm. Kalau ini penampungannya tuh 4 muter ya, lingkaran itu seperti buang-buang itu ya, sumur itu ya. Seperti buang sumur itu kan diameternya berapa itu? 45 cm. Selanjutnya air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan, wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Nah, ini air musyammas yang dijemur ya, apa ini? Dijemur terkena panas matahari, disimpan dalam bejana bak penampungan, wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Jadi seperti tong-tong itu ya, seng gitu kan. Pasang bisa berkarat lah gitu kan. Itulah jenis air yang suci tetapi tidak mensucikan ya. Ini aktivitas siswa ketika kita hendak bersuci, maka harus menggunakan air mutlak atau suci mensucikan yang sudah 7 macam. Ayo diamati lingkungan kalian, sekolah ya. Adakah macam-macam air lainnya yang suci dan mensucikan selain 7 macam di atas? Sudahkah kita tahu ketika Anda minum, pakaian, mencuci pakaian, dan mandi, maka diperbolehkan menggunakan air yang suci namun tidak mensucikan. Lakukan pengamatan di sekeliling sekolah untuk menemukan air yang masuk dalam kategori suci namun tidak mensucikan. Jika sudah selesai, kalian tuliskan hasilnya secara individu, kemudian didiskusikan dan lakukan penyimpulan bersama dan teman-teman. Oke. Nah, inilah kiranya untuk pertemuan pelajaran fikih semester Kasal bab 1 tentang toharo ini. Kita akan kembali bertemu di bagian 2 masih tentang toharo, tetapi dalam tema benda-benda bersuci selain air. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.